Haji itu kan simbol persatuan. Sedangkan kondisi kaum muslim saat ini dalam keterpurukan. Bisakah haji yang kita agung-agungkan sebagai simbol persatuan ini bisa memperbaiki kondisi umat saat ini? Hiruk pikuk penanganan haji, terusnya dari Indonesia ya. Kemarin ada yang meninggal di bis karena bisnya tertahan nggak bisa turun. Kenapa? Belum ketahuan hotelnya akan di mana. Total seluruh calon peserta haji, calon masyarakat yang sudah nabung itu berapa juta orang kalikan 25 juta. Menggiurkan sekali itu. Nah, makanya itu masuk ke bank semua. Iya kan yang ditunjuk pemerintah itu bank. Nah kemudian bank ini kan uang itu diputar, makanya ada dana pemanfaatan. Jadi haji itu kan hitungan tahun ini ya misalkan 89 juta. Turun tahun kemarin kan 94 juta. Dari 89 juta itu jamaah itu kan setor di awal 25 juta tuh. Terus dia pelunasan itu total sekitar 59 juta. Nah yang 30 juta itu subsidi, bahasanya pemerintah itu subsidi, tapi sebenarnya itu keuntungan dari pemerintah akibat memutar uang yang 25 juta dari sekian juta orang yang setor untuk dapat kursi haji itu loh Pak. Saya nuwun sewu misalnya yang sekarang agak gitu, ada yang ini kartu masuk Mekah, selfie dong, operasi dan sebagainya. Itu loh di sebelahmu itu loh, anak-anak Palestina itu loh kelaparan loh hari ini. Terus kamu kok senyum selfie, pamer di TikTok, di Instagram, sedang berhaji. Nggak berkah hajimu itu. Saya yakin nggak berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah netizen dan netijah yang terhormat. Pekan ini kita kembali lagi bersama Basa-Basi Demokrasi. Ya, kali ini pekan di mana kaum muslimin ini bersukacita ini ya. Bertepatan pada saat hari raya Kurban. Tanggal berapa Pak Bapak? Tanggal 6. Tanggal 6 ya? Insya Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah Pak? Iya. Tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, kali ini teman-teman kita akan bahas satu isu yang cukup menarik ya. Terkait juga dengan haji, di mana tiap tahun ini kaum muslimin berkumpul bersatu, jutaan kaum muslimin bersatu untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di tahun-tahun ini juga ya, setiap tahun haji namun juga kondisi kaum muslimin semakin hari semakin terpuruk. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Nah ini nanti kita bahas lebih tajam lagi bersama Kang Aminuddin Suhada ya, bersama Pak Wawa juga terkait dengan bagaimana haji ini menjadi penawar racun demokrasi, bisa atau tidak, dan membuat kaum muslimin menjadi rahmat semesta alam. Nah ini harapan kita kan itu, karena haji itu kan simbol persatuan. Sedangkan kondisi kaum muslim saat ini dalam keterpurukan. Bisakah haji yang kita agung-agungkan sebagai simbol persatuan ini bisa memperbaiki kondisi umat saat ini? Nah kita akan bahas Pak Wawa dalam Basa-Basi Demokrasi ya. Baik Pak Wawa, yuk kita mulai. Kita juga bergabung ini ya, offline juga ada netizen yang offline di ruangan kita ini. Jadi nanti bisa langsung angkat tangan juga untuk bertanya terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, kita mulai dari mana Pak Wawa? Langsung pertanyaan? Iya, langsung tidur ya Pak. Langsung pertanyaan Pak Wawa ya, terkait dengan haji dan kalau banyak kaitannya, apakah haji ini ada kaitannya dengan politik juga Pak? Amin ya. Ini satu pertanyaan dulu sebagai pembuka kita ya. Karena kalau kita bicara haji tidak terlepas juga dengan korupsi. Nah ini gimana ini? Apakah ada hubungannya haji dengan politik saat ini Pak Amin? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, Mas-mas, Bapak, adik-adik yang nonton tayangan kita ya di channel tersayang Babat Basa-Basi Demokrasi. Ya karena kita ngomong demokrasi berarti semuanya kita coba kaitkan ya. Gali ya, kita lihat dari perspektif demokrasi. Ya.
dan harapannya nanti keliru Apa yang keliru? pandangan demokrasinya. Oh, pandangan Jadi kita itu sebenarnya di channel kita yang sering kali kita ulang Pak, kita itu pengen edukasi kepada publik ya, untuk selalu memiliki critical thinking ya, pikir kritis. Benarkah demokrasi itu jawaban dari semua problematika kita selama ini? Nah, hari ini kita kaitkan dengan problem haji atau terkait dengan tema haji. Tepatan dengan insya hari Jumat ya, tanggal 6 jatuh hari Jumat menjadi haji akbar ya. Jadi hari Kamis tanggal 9 Arafah ya, berwukuf di sana teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Tapi saya sedikit pertanyakan ke Mas Bos, Mas Bayu. Tadi katanya kan hari ini kaum muslim bersukacita. Saya bertanya, muslimin yang mana? Muslim yang haji. Ya, yang haji mungkin ya. Mereka bersuka-suka tapi nggak punya cita-cita. ya mudah-mudahan yang berhaji semuanya dilancarkan, meskipun kalau kita perhatikan di berita itu banyak sekali problem, banyak masalah. Dan tiap tahun itu ya. Ya, haji produk nggak jadi berangkat, nggak keluar visa ya. Terus kemudian banyak sekali kasus hiruk pikuk penanganan haji, terusnya dari Indonesia ya. Kemarin ada yang meninggal di bis karena bisnya tertahan nggak bisa turun. Kenapa? Belum ketahuan hotelnya akan di mana gitu. Teknis banget itu ya. Bayangkan ya, orang sudah berangkat dari Indonesia, bayar mahal, berpuluh-puluh juta, itu mungkin tabungan sekian puluh tahun yang lalu, dia sudah antri waiting listnya berpuluh-puluh tahun yang lalu, begitu sekalinya berangkat, usia sudah sepuh dan mungkin kondisi fisik sudah tidak prima, sudah sampai di sana, sudah di atas bis, tinggal mau masuk hotel, ternyata hotelnya belum ketahuan, akhirnya menunggu berjam-jam di bis, kelah dan meninggal, kan kasusnya seperti itu. Itulah kenapa kemudian pertanyaan tadi muncul, apakah haji itu ada kaitan politik? Kalau dari perspektif ritual ya enggak ada. Ya, haji ya ibadah ritual, ibadah. Tapi dari proses pengurusan haji, pemberangkatan haji, terus penanganan haji selama pelayanan selama di Mekah sampai pulang lagi ke kampung halaman, itu politik. Itu politik. Sehingga tadi bilang ada korupsi soal haji. Yang Menteri Agama kemarin tidak mau ngolol, cari-cari nggak ngolol tuh. Pak Yakut pulang, Pak Yakut. Anak istri menunggu di rumah. Anak istri ikut juga begitu. Nggak tahu ya, Pak Yakut pulang. Jangan khawatir, kita siap. Ikut haji juga itu? Nggak tahu. Cuman ya ini kaitan dengan politik. Kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan semua problematika haji tahun ini beres. Sudah tuntas dikerjakan dengan baik, diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Hasilnya kacau. Kacau. Ya, dan tadi sudah ada yang mati di bis karena belum dapat hotel. Tadi ada yang cerita. Yang paling fatal apa gitu? Yang paling fatal katakan kacau itu. Ya itu tadi, bayangkan. Ini kan simpel ya. Simpel itu maksudnya gini, kita itu kalau sudah mengerjakan suatu pekerjaan puluhan tahun bahkan, tiap tahun itu kan harusnya easy gitu, gampang kan Pak ya. Itu ada SOP yang sederhana kan seperti. Kok bisa jamaah sudah sampai di sana sempat ganti-ganti bis, tertahan macam-macam itu. Biasa jadi berita banyak. Ganti-ganti bis, terus belum jelas hotelnya di mana. Kok bisa? Orang sudah di sana loh. Seharusnya kan semuanya itu secara teknis selesai kan sebelum jamaah ini berangkat. Dan itu kan sudah bertonton seperti itu. Kenapa tahun ini kok nggak seperti yang biasanya gitu? Berarti kan something wrong banget. Gitu. Sementara sebelumnya Menteri Agama mengatakan semua beres. Terus beresnya itu di mana? Itulah politik. Artinya memang kalau ada pertanyaan apakah haji berkaitan dengan politik, terkait dengan pengurusannya pasti. Karena pelayanan publik itu bagian dari politik. Politik itu kan bagaimana mengurusi urusan publik, ya kan? Termasuk urusan ibadah haji. Karena tidak mungkin orang individu seperti saya, orang aku pengen ngaji duit budal, tidak bisa. Tidak bisa. Urusan paspor, urusan visa, kuota, ikut jamaah, ikut rombongan mana, atas nama apa? Agennya siapa, dan sebelum dekat dengan kuota. Indonesia itu ada antri 40 tahun, Jawa Timur 30 tahun, ya kan?
Jadi kalau hari ini saya daftar haji umur 46, 76, durung karan sih. Ya. Ya, seperti teman kita naik haji kan karena bapaknya meninggal, akhirnya Ya. waris ke dia. Betul. Artinya kan bapaknya nggak jadi haji Jadi kan? haji. Ya meskipun secara akidah dia sudah menjalankan kewajiban, berniat, menabung, membayar, ya, kan? Ya. Tapi karena ajal. Tapi menjadi sebuah pertanyaan besar kalau misalkan sudut pandangnya itu beririsan dengan dalil ya. Jadi haji itu kan katanya yang mampu. Saya khawatir, sangat khawatir ya. Karena politik pengurusannya itu tidak becus, tidak beres. Orang yang harusnya sudah mampu berhaji menjadi tidak mampu. Karena bukan dianya tidak mau dan tahu, tapi sistem yang tidak memampukan. Ya, betul, tidak memampukan. Contoh konkret, kenapa kemudian politik sangat berpengaruh terhadap haji? Itu politik terkait dengan undang-undang atau regulasi produk haji talangan haji. Ya. Talangan haji itu kan kalau kemarin kita bahas tahun lalu ketika banyak kisruh tentang penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Menteri Yakut ya, mantan Menteri Agama Yakut Komas yang kemudian berujung pada tindakan korupsi. Sayang panjangnya tidak selesai karena keburu habis masa DPR dan dia kabur entah kemana, gitu ya. Itu karena peminat itu sangat membludak. Membludak itu bukan karena mereka daftar sudah punya uang, tapi karena dapat talangan itu. Sehingga sebenarnya kan mereka belum mampu, tapi karena dapat utangan, ngambil program utangan haji itu, dia bisa daftar. Harusnya kan yang daftar itu yang harus benar-benar pada saat dia daftar dia sudah punya uang untuk berangkat. Itu kan pengertiannya kan harusnya begitu. Iya. Nah, ini kan politik. Akhirnya dampak di kuotanya itu ya. Dampaknya itu kuota itu kan Arab Saudi Pak yang menentukan. Kita duga 200.000 mulai tahun kemarin dapat tambahan 220.000 lebih lah. Ya. Tapi kan kuota itu harusnya kan diberikan kepada yang benar-benar sudah punya kemampuan, yaitu sehat fisiknya, sehat jasmaninya, rohaninya, dan punya uang. Taruhlah begini, saya punya uang, misalkan ibadah haji itu biayanya taruhlah misalkan dulu ya 50 juta. Saya punya nih uang 50 juta. Cash ini saya pegang nih. Harusnya tahun itu saya bisa berangkat haji. Ternyata karena saya daftarnya tahun itu saya kehabisan kursi jatah. Kenapa? Jatah saya sudah diisi oleh Mas Bayu. Yang pada saat daftar dia itu hanya punya uang berapa? 15 juta. Ya. Tapi karena dia itu dapat program talangan, dia bisa beli porsi yang 25 juta. Harusnya kan dia tidak mampu, tidak boleh daftar dong. Saya kan harusnya yang daftar. Sehingga yang tidak mampu mengambil jatahnya yang mampu. Terus ceritanya. Politik. Iya. Politik. Sekali lagi politik. Karena itu terkait dengan aturan ya. Aturannya diterapkan itu. Itu kan pelayanan terhadap umat, pelayanan terhadap kebutuhan publik terkait dengan ibadah haji. Politik itu berarti ngapusi ya. Ada guyonan ya dulu kalau di angkringan itu. Wah, aku dipolitiki ya. Aku dihapusi. Iya, aku dihapusi berarti politik. Sebenarnya kalau politik bukan ngapusi, Pak. Yang ngapusi politisi, Pak. Politik itu netral. Politik itu kan sistem, Pak ya. Sistem pengaturan kebutuhan sistem pengaturan layanan terhadap publik. Nah, karena politisinya itu yang menjadi regulator, menjadi pengatur, ngawur. Ya, karena dia mau istilahnya ingin mendapatkan profit ya, mendapatkan pemasukan negara terkait dengan beribadah haji ini. Kan kalau misalkan program talangan itu kan pasti pemerintah dapat lah. Ini kan. Ya, kan gini. Nah, sampean enggak punya duit. Ya kan? Ya. Langsung ambil program talangan haji. Daftar 25 juta. Ya. 25 juta itu kan masuk ke bank tuh. Ya. Ya kan, bank itu pemerintah kan sebagai penyelenggara haji itu kan misalkan bank BNI atau bank Mandiri atau bank Muamalat atau bank yang swasta mungkin Muamalat ya. Nah, 25 juta bayangkan. Taruhlah sekarang yang berangkat Indonesia itu kuotanya 220.000. Yang pakai kalkulator coba dihitung. 25 juta kali 220.000.
Coba Wah, dihitung Mas. berapa itu? Pakai kalkulator. Oleh akeh nih. 220.000 kali 25 juta. Berapa? Oh, Berapa Mas? nolnya bro. Wah, kalian nggak bisa baca loh ya angkanya kalau banyak kan. 25 juta. Triliunan Sampai pasti. 5,5 triliun ya. 5,5 triliun itu uang yang berkumpul di bank dari seluruh porsi haji yang sudah masuk ya kan Pak ya. Itu 1 tahun ya. Itu 200 itu berdasarkan kuota loh. Di Indonesia itu coba dicek. Mungkin Mas sutradara atau Mas kameramen atau Mas penonton yang hadir coba dihitung. Total seluruh calon peserta haji, calon masyarakat yang sudah nabung itu berapa juta orang kalikan 25 juta. Menggiurkan sekali itu. Nah, makanya Itu masuk ke bank semua. Iya kan yang ditunjuk pemerintah itu bank. Nah kemudian bank ini kan uang itu diputar, makanya ada dana kemanfaatan. Jadi haji itu kan hitungan tahun ini ya misalkan 89 juta. Turun tahun kemarin kan 94 juta. Dari 89 juta itu jamaah itu kan setor di awal 25 juta tuh. Terus dia pelunasan itu total sekitar 59 juta. Nah yang 30 juta itu subsidi, bahasanya pemerintah itu subsidi, tapi sebenarnya itu keuntungan dari pemerintah akibat memutar uang yang 25 juta dari sekian juta orang yang setor untuk dapat porsi haji itu loh Pak. Dan nanti itu akan menjadi menarik ketika begini, apakah betul uang yang sedemikian banyak itu diputar untuk biasa-biasa untuk beli suku atau suatu negara yang syariah ya yang itu, terus kemudian kan tiap tahun dapat, tiap bulan atau tiap tahun dapat keuntungan kan ya. Nah itu yang dibagikan itu kalau ditinjau dari ilmu syirkah udah bermasalah artinya ngeri ya. Artinya yang 30 juta disubsidikan ya, atau dana kemanfaatan dari simpanan haji itu uang apa? Gitu. Uang apa? Dan benarkah itu diputar untuk perkara-perkara yang betul? Ataukah benarkah semuanya diputar? Jangan-jangan ada yang nggak diputar atau dimanfaatkan yang lain. Makanya kemarin kan waktu di eranya Jokowi kan rame mau dipakai untuk infrastruktur. Iya. Wah, itu kalau sampai nggak balik. Itu politik. Begitu rumitnya perkara haji. Jadi urusan orang itu mendatangi panggilan Allah di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam paling puncak yang kelima ya, tapi dengan politik yang ngapusi. Bukan politiknya ya, politisi yang ngapusi ya, yang golek-golek keuntungan pribadi atau kelompok tadi itu rumit kan. Orang yang harusnya mampu jadi tidak mampu, orang harusnya bisa berangkat jadi tidak berangkat. Bayangkan ya, kayak Furoda itu kemarin rumornya ada sampai 1 miliar loh yang tidak bisa berangkat. Masya Allah. Padahal itu dia sudah pesan hotel, sudah pesan tiket dan sebagainya, akomodasi di sana. Terus akhirnya pemerintah cuci tangan. Ya itu kan kesalahannya travel, tanggung jawabnya travel dong. Nah travel itu bisa menjual porsi haji Furoda itu dari mana? Dari mana gitu loh. Kalau nggak ada yang diakan kan nggak ada yang jualan. Kalau nggak ada jualan nggak ada yang beli toh. Ya orang kalau kaya misalkan nggak, kemarin yang rame ya artis itu ada Ruben Onsu kan baru mualaf tuh, diajak sama Ivan Gunawan kan, ayo haji, ya, beli kan jatah haji Furoda ratusan juta kan mahal. Yang enak haji Torik itu kan berarti ada yang nyediakan toh. Siapa yang nyediakan? Itu penyediaannya itu dengan cara legal atau ilegal? Ya ternyata kemudian untuk tahun ini karena pemerintah Arab Saudi kalau dalam pandangan ekonomi ya itu kan sangat butuh duit nih. Arab Saudi hari ini kan kesulitan ekonomi Pak. Minyaknya sudah mulai berkurang. Akhirnya dia ngegeber sektor pariwisata. Sehingga kemudian dia salah satu eksesnya itu memperketat regulasi haji. Jadi yang boleh berhaji itu yang benar-benar punya visa resmi, karena dengan visa resmi mereka dapat masukan dan menggunakan agen yang sudah tervalidasi oleh pemerintah mereka. Kenapa baru tahun ini? Padahal itu praktek itu sudah banyak kan di tahun-tahun yang lalu itu. Artinya hari ini pemerintah Arab Saudi mau mengoptimalkan pendapatan dari haji, tidak mau kecolongan lagi. Nah, lagi-lagi ini kaitannya dengan politik. Kalau ini politik kasus kisruhan di kita itu politik dalam negerinya Indonesia yang ngatur ini dan politik luar negeri Indonesia yang kacau ya. Dan kalau soal di Mekahnya sana politiknya Arab Saudi kan yang kacau juga gitu loh. Iya.
Jadi memang ya. Yang pertama itu memang dana haji itu menggiurkan ya untuk dikelola. Dikelola itu sangat menggiurkan. Namun dengan potensi menggiurkan itu jadi carut marut yang terjadi kan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sejauh mana sih dampak dari politik kalau di Indonesia katanya demokrasi, menggunakan demokrasi. Sejauh mana politik demokrasi ini berdampak pada ini masalah ibadah loh ini ya. Ibadah haji. Apakah sedalam itu atau memang di Indonesia saja yang gunakan demokrasi model semacam ini, ataukah di negeri-negeri lain ya baik-baik saja mungkin?